Sahabat Hidroponik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hadir lagi ya di channel ini. Ini sore hari ya di kebun saya sekitar jam 5 ya. Ini sambil melihat-lihat tanaman saya, sekalian ini ngopi ya. Sedap, ditemani dengan singkong goreng. Oke. Ini saya akan memberikan konten ringan-ringan ya terkait dengan selada. Nah, di kebun saya ini saya menanam beberapa jenis selada. Oke. Nah, ini saya akan menunjukkan karakter dari beberapa jenis selada saya yang saya tanam di sini ya. Perlu diketahui, di sini saya menggunakan nutrisi yang sama. Ya. Ini tandonnya ini hanya 2 sana. Hanya itu untuk mengisi aja ya. Ini. Jadi beberapa jenis ini saya tanam menggunakan ukuran atau jenis nutrisi yang sama ya. Oke, saya tunjukkan beberapa jenis selada saya. Baik, saya menanam 4 jenis selada ya di sini. Yang pertama yang selama ini saya sangat puas dengan hasilnya itu adalah Bohemia ini ya, daunnya cukup besar, kemudian daunnya itu tidak mudah patah ya, walaupun besar seperti ini agak tipis ya. Nah, ini di video saya sebelumnya ini saya tunjukkan juga untuk Bohemianya. Ini adalah untuk benihnya, ini saya buat sendiri nih, jadi bukan buat sendiri ya, tapi menanam karena kelamaan kemudian berbunga dan ada bijinya saya ambil, saya tanam, ini hasilnya seperti ini ya, cukup lumayan loh ini ya. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, seperti ini karakternya adalah seperti ini, dia berbatang tapi tidak panjang ya. Tuh, sulit ya ini ya, berbatang tidak panjang, kemudian daunnya lebar sekali, bisa dilihat ya dibandingkan dengan tangan saya. Nah, itu kemudian warnanya hijau muda, cukup cerah, segar, dan ini tidak mudah patah. Akarnya itu seperti ini ya. Oke, oh nanti aja saya masukkan, nanti aja dari sini. Kemudian untuk usianya ini sekitar 30 hari ya. Nah, kalau kita ditanam di musim hujan yang mataharinya tidak konsisten ya, jadi tidak terus bersinar tapi kadang ketutupan, itu bisa menyebabkan tibrun ya, seperti ini ya. Tuh, tapi ini sudah lumayan karena nutrisinya saya perbaiki kemarin, saya tambahkan kalsiumnya. Nah, kemudian dan ini selada yang saya kira selama ini saya tanam, ini yang lebih cepat besar itu Bohemia ini, tapi di pasaran untuk benihnya sudah tidak ada. Oke, kemudian yang kedua yaitu, nah ini samping saya ini adalah Maritima ya, yang katanya penggantinya Caipira ya, tapi kayaknya tidak sama persis ya. Nah, kalau Maritima ini agak lambat pertumbuhannya ya, agak lambat ini, daunnya lebih tebal, lebih hijau ya, lebih gelap, kemudian batangnya hampir tidak ada ini, dan ini rada ngekrop gitu ya kalau di tempat saya, tidak tahu kalau di tempat lain ini kok ngekrop seperti ini. Kemudian untuk batangnya, hanya daunnya ya mudah patah. Nah, seperti ini patah ini. Ini saya lewat kemudian ke senggol, ini patah, mudah patah, daunnya seperti ini. Nah, lebih kecil daripada Bohemia, keritingnya lebih keriting kayaknya ya.
Nah ini. Kemudian kalau kita lihat akarnya, aduh. Nah, akarnya lebih keriting daripada Bohemia ya, seperti ini. Oke. Kalau untuk ini lebih bagus tampilannya ya, untuk dilihat gitu. Oke, seperti itu. Nanti saya kembalikan nanti aja ya. Oke, kemudian nah ini yang ketiga, Brava ya, Brava. Nah ini memang isinya beda ya dengan ini, dengan dua ini lebih lambat ya adiknya. Nah ini juga sepertinya saya juga suka ini dengan ini sangat mirip ya, sangat mirip dengan Bohemia ini. Kalau mungkin di teman-teman lain menyatakan ini penggantinya Bohemia, ya mungkin bisa saja karena karakternya sangat mirip sekali. Jadi daunnya lebar, agak tebal, tapi ya ini agak tebal juga, halus gitu ya, sama dengan Bohemia ini halus tapi agak tebal. Nah ini agak tebal. Oke gitu. Kemudian batangnya juga sama, enggak begitu kelihatan. Ini enggak tahu kalau nanti sudah besar seperti apa ya. Kemudian akarnya juga mirip dengan Bohemia, juga mirip gitu. Jadi cenderung lurus ya, cenderung lurus. Oke, ini enggak mudah patah, berbeda dengan Maritima tadi mudah sekali patah ya tuh. Oke, kemudian ini yang bisa saya review hanya itu dulu ya untuk Brava, karena Brava saya nanamnya agak terlambat kemarin ya, agak belakangan memang, karena dapatnya juga agak belakangan. Kemudian yang berikutnya yaitu per gram per gram ya dari Indoseed juga ya, nanti silakan dikoreksi namanya, lupa aja per gram apa bahasanya. Nah itu adalah seperti ini. Saya ambil salah satu. Oke, nah ini yang sepertinya nanti tidak saya teruskan untuk menanam ini, karena ini seperti ini, batangnya panjang-panjang, daunnya jarang. Ini jenisnya memang bukan Batavia ya. Yang ketiganya tadi Bohemia, Maritima, kemudian ini Brava itu Batavia. Kalau ini Grand Rapid ya. Ya mungkin itu ya bedanya di situ itu. Kemudian akarnya panjang sekali. Jadi akarnya cenderung panjang. Nah ini saya tanam di daratan rendah ya. Tidak tahu kalau ini ditanam di daratan tinggi yang daerahnya itu lebih sejuk, itu mungkin tidak seperti ini tuh. Jadi kalau di daratan rendah saya sarankan jangan menanam yang Grand Rapid ya, nanti daripada kecewa ya. Seperti ini hasilnya ya kan, beda dengan Brava. Oke, beda juga dengan tuh, jadi lebih pendek-pendek. Nah itu mungkin yang bisa saya bagikan ya. Jadi intinya di sini lokasi atau daerah tempat menanam itu menentukan sekali jenis tanaman yang harus kita tanam ya, cocok yang mana gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, untuk nutrisi itu semua jenis sepertinya tidak pengaruh ya, semua jenis lada ya, jenis apa gitu kayaknya tidak pengaruh. Jadi semua bisa bagus untuk tanaman ini. Oke, kemudian yang ketiga, sinar matahari itu cukup mempengaruhi, bukan cukup lagi tapi sangat mempengaruhi perkembangan tanaman kita ya. Kita lihat di sini, coba kita bandingkan.
yang ada di sini, kemudian yang ada di bawah ini karena kurang sinar matahari pertumbuhannya agak lambat ya. Nah di sana, nah itu maritima tapi batangnya agak tinggi karena tidak kena sinar matahari. Jadi kalau mungkin di tempat Anda tempatnya itu ketutupan atau tertutup atau terhalang daun pohon yang besar itu misalkan, ya itu perlu dipertimbangkan juga karena pengaruhnya ya cukup besar di tanaman kita. Oke, kemudian suhu. Nah suhu ini juga sangat berpengaruh. Di suhu yang ekstrim biasanya tanaman itu kerdil ya, kalau di selada ya biasanya kerdil kalau terlalu tinggi suhunya. Oke baik, mungkin itu ya yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan yang mungkin belum tahu ya terkait dengan jenis-jenis selada. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi ya, atau gambar lonceng itu nanti kalau saya membagikan sesuatu yang baru bagi Anda akan diberitahu. Oke, salam hidroponik, belajar bersama untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.